I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Shalom Sobat ICC, selamat siang. Ya, tadi kalau misalkan Anda menyaksikan video yang barusan, ya Anda nanti pulang dari ibadah, itu bisa mungkin bersantai sejenak ya di Inspire Morning Cafe Store atau IMC Store. Di sana ada banyak minuman, ya berbagai macam varian, terutama kopi, ada snack juga. Di sana juga ada buku-buku rohani yang keren-keren banget. Terus juga bisa main board game, ya. Jadi silakan Anda kunjungi IMC Store, dan buat Anda nih yang memiliki produk, IMC Store memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempromosikan produk milik Anda di sana supaya bisa lebih dikenal lagi oleh orang banyak, ya. Dan hari ini itu ada promo yang luar biasa dari IMC Store karena kopi favorit saya, yaitu Ice Coffee Aren Latte. Ya, hari ini harganya spesial, yang biasanya 20.000 satu cup, sekarang 10.000 aja satu cup. Jadi silakan diserbu karena penawarannya itu terbatas untuk 50 pengunjung pertama. Saya mau bilang 20 tadi karena saya mau bawa 30 orang ke sana lebih dahulu ya. Tapi kayaknya nggak boleh deh sama Velita. Oke, dan selanjutnya kami mau mengajak Anda para couple atau pasangan yang sudah menikah ya, untuk ikut acara Growing Together ya, di mana pembicaranya adalah Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal. Jadi acaranya ini akan diselenggarakan tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di IPC Hall, mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Ya, Anda bisa mendaftarkan diri sekarang juga ya. Biayanya itu sebesar Rp250.000 per couple. Ya, dan kami himbau untuk datang ke acara ini Anda jangan membawa si kecil supaya tidak mengganggu gitu ya kenyamanan acara ini. Jadi silakan Anda bisa daftarkan diri. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Lana, nomor teleponnya ada di sini. Atau bisa nanti begitu selesai ibadah langsung datang ke Infodesk dan daftarkan diri Anda bersama dengan pasangan Anda. Dan selanjutnya itu adalah informasi dari Inspire Business Ministry ya, yang dimana itu akan menggelar sebuah acara yang mengangkat tema tentang bagaimana caranya untuk membangun sebuah bisnis yang berhasil. Dan acara ini itu pembicaranya adalah Bapak Setiadi Gunawan. Beliau adalah presidir dari PT Lumbung Pasteur Prakarsa. Ya, acaranya itu tanggal 30 Juli jam 7 malam di sini di IPC Hall, dan Anda bisa mendaftarkan diri dengan biaya sebesar Rp100.000. Dan weekend depan itu adalah weekend yang istimewa karena kita bareng-bareng semuanya bakalan dilayani oleh seorang hamba Tuhan juga, motivational speaker Bapak Haryanto Kandani. Ya, dan beliau itu udah akan melayani kita dari hari Jumat tanggal 26 Juli. Beliau akan menyampaikan tips dan trik bagaimana caranya public speaking for success ya. Dan Anda bisa mengikuti acara ini jam 7 malam di IPC Hall, dan biayanya itu Rp30.000 saja untuk volunteer dan member iClick. Terus juga Rp50.000 ya untuk umum gitu. Dan hari Sabtunya ya Pak Haryanto Kandani juga itu bakalan melayani di ibadah senior ya, dan akan mengangkat sebuah tema ya yang asik banget, yaitu The Miracle of Love. Jadi jangan lupa Om dan Tante ya, jangan sampai ketinggalan hari Sabtu depan untuk ikut ibadah senior. Dan pastinya juga ya hari Minggu depan itu
beliau Bapak Haryanto Kandani akan melayani kita di ibadah 1, 2, 3 dan akan menghadirkan 3 tema yang berbeda. Jadi saudara sekalian jangan sampai bolos gereja ya. Kami tunggu kehadiran Anda. Itu dia informasi seputar gereja ICC dan tiba saatnya kita untuk menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gembala kita, Pastor Chandra Sunjaya. Silakan Pastor. Praise the Lord. Terima kasih Glenn. Glenn suaranya klasik banget. Ya karena penyiar. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami dan Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan arahkan pikiran hati kami kepada firman Tuhan. Ajar kami semua untuk menerima apa yang menjadi benih yang hidup. Menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bisa hidupi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu, in the name of Jesus, yang semangat dan sukacita. Katakan amin. Apa kabar semua? Katakan sebelahnya Tuhan Yesus baik. And you made it. Ya, saya tahu ada beberapa di antara kita yang sedang mungkin jalan di apa? Katanya ada berapa rute ya? 3 rute betul ya? Ya, ada berapa rute karena tadi pagi cukup penuh jalanan dan but anyway, katakan sebelahnya you made it. Praise the Lord. Saya tahu tadi ada beberapa orang yang keliling-keliling mau ke sini ya. Nah, sudah kita akan membahas kembali tentang pekerjaan ya. Siapa di sini yang bekerja? Anybody? Just bekerja, pengusaha, anybody? Oke, puji Tuhan. Dan ini akan sangat relevan karena 1 bulan. Jadi pertamanya beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai seri ini, hari ini dan nanti 2 minggu lagi dan akhirnya nanti setelah itu ya kita akan bereskan seri ini. Basically pada prinsipnya seri ini akan berbicara banyak tentang bagaimana kita seharusnya bekerja. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang cara pandang yang baru, bagaimana anak-anak Tuhan seharusnya bekerja di marketplace, di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Karena kalau bicara tentang pekerjaan, pastinya akan nyangkut semua orang. Ya, semua orang, apakah ibu rumah tangga, apakah itu kerja di kampus, apakah itu kerja di marketplace, dalam berkarir, dalam sebuah perusahaan, atau di pemerintahan, atau mungkin saudara ada di antara kita yang sebagai pengusaha di sini ya. Jadi apapun kita, saya percaya ada kehendak Tuhan karena dunia ini diobsesi dengan cara pandang yang sangat amat beda dengan apa yang firman Tuhan ajarin tentang pekerjaan. Ya. Dunia ini obsesinya adalah tentang kesuksesan, keberhasilan, tentang apalagi ketenaran. Ya. Itu yang mereka kejar. Jadi pekerjaan hanyalah sebuah sarana untuk bisa mencukupkan kebutuhan dan cita-cita mereka. That's how the world views about job, pekerjaan. Tapi di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, kita percaya hal yang berbeda. Bahwa pekerjaan kita, di dalam apapun pekerjaan saudara, ada panggilan Tuhan di situ. Apapun pekerjaan kita, ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau saudara dan saya menghidupinya. Di tempat kerja setiap kita. Apapun pekerjaannya, mungkin pekerjaan yang kecil, mungkin dari nyapu-nyapu, membersihkan, apakah itu administrasi, apakah itu seorang sales, apakah itu seorang presenter, public speaking, dan lain sebagainya. Tuhan mau bekerja lewat pekerjaan setiap kita. Nah saudara, ini menjadi satu hal yang, kalau dalam Alkitab ini, satu hal yang seringkali dibahas oleh para rasul. Karena pada zaman di mana para rasul mulai memberitakan Injil, jemaat di situ belum terbangun dalam konsep cara bekerja yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bahkan Paulus menegur mereka bukan tentang bagaimana mereka beribadah, tapi bagaimana mereka kerja. Dalam salah satu suratnya, dalam Tesalonika, Paulus kasih mereka teguran. Ini tegurannya.
Jadi bukan cara mereka menyanyikan pujian, cara mereka beribadah, cara mereka melayani mungkin di gereja. Tapi kali ini Paulus kasih peringatan keras tentang cara jemaat kerja. Mau dengar suratnya? Ini suratnya ya. Oke, 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. Dikatakan demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi kalau hidupnya tenang itu kehormatan. Amin ya. Untuk ngurus persoalan-persoalan sendiri bukan orang lain. Terima kasih untuk partisipasinya. Terus apa lagi? Kerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Kenapa dia kasih peringatan begini? Kayak ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung kepada mereka. Tuhan mau lewat Paulus sampaikan ini kepada jemaat di Tesalonika. Supaya mereka kerja dengan tangan. Ya. Biarlah mereka jadi orang-orang sopan di mata orang luar yang ada di luar Tuhan. Dan surat ini diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang bagaimana seharusnya mereka bekerja. But unfortunately, sayangnya gak beres sudah. Surat yang satu ini gak menyelesaikan masalah karena jemaat pada waktu itu sangat mereka dengar bahwa Yesus akan datang segera. Dan jemaat Tesalonika karena dia tahu bahwa Yesus akan datang segera berarti buat apa saya bekerja? Ya, kalau saya kerja keras pun buat apa? Toh Yesus akan datang segera. Bahkan di antara mereka akhirnya sibuk dengan mengurusi pekerjaan orang lain, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan Paulus memberikan surat ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, saya akan bacakan surat yang ketiga sudah. Lihat ini. Dalam 2 Tesalonika salah satu suratnya dikatakan demikian. Ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat ke-10. Jadi yang pertama belum berhasil. Yang kedua belum berhasil juga. Yang ketiga. Sebab pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi apa? Ini sudah peringatan. Kepada kamu. Mau dibaca gak ya ini? Apa katanya? Jika seorang gak mau kerja, jangan makan. Waduh, keras banget. Kalau orang gak bekerja, dikatakan apa? Jangan makan. There is no free meal. If you don't work, don't eat. Keras banget peringatan ini, saudara. Dan ini disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar. Ini yang dia dengar. Ya, bahwa ada orang yang gak tertib hidupnya. Gak bekerja dikatakan. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Paulus kasih peringatan ini. Hei, kamu harus kerja dengan tangan. Jangan urusi pekerjaan orang lain. Kamu harus tampil sebagai orang-orang yang hidupnya sopan di mata orang luar. Yes. Ya, dan tidak bergantung kepada mereka. Dan saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi setelah peringatan ini diberitakan kepada jemaat di Tesalonika. Saudara tahu pekerjaan adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Alkitab ini berisi banyak hal tentang bagaimana kita kelola keuangan, bagaimana saudara dan saya seharusnya bekerja dalam keseharian. Dan di dalam semua mungkin ya. Ini kalau saudara tanya ayat emasnya apa dalam pekerjaan, saya punya ayat emas dalam pekerjaan. Dalam soal pekerjaan yang saya mau bagikan kepada setiap kita siang hari ini, saudara. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Dan di sini menjelaskan 3 prinsip. Di mana semua buku best selling about how to work in the marketplace ada di sini. Di dalam ayat ini berisi prinsip bagaimana seharusnya Tuhan mau kita bekerja di dalam dunia kerja kita masing-masing apapun pekerjaan saudara. Ya. Dalam Kolose 3 ayat kedua 23.
Yang semangat katakan amin. Oke, praise Lord. Ada 3 ya, prinsipnya. Lihat ini. Siap ya? Jadi McDonald, KFC tinggalin dulu ya sebentar. 3 ya. 1, apa? Apapun juga yang kamu perbuat, that's number 1. Kedua, perbuatlah dengan segenap hatimu. Yang ketiga, seperti untuk Tuhan. Kenapa dikatakan ayat 24? Karena kamu tahu. Kalau kamu ada di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah dan kamu adalah. Ini satu prinsip yang mind blowing bagi anak-anak Tuhan. So customer is not the king, God is the king. Betul customer penting tetapi Tuhan lebih penting. Karena Kristus adalah Tuhanmu. Caramu bekerja harus berubah, memandang Tuhan sebagai Tuhan. Dan kita adalah apa? Hambanya. Dan kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah apa? Apapun kerjanya. Nah, saudara, saya nggak tahu kerjaan kita apa, ya. Saya nggak tahu di sini ada yang mungkin kerja di kampus, kerja di rumah tangga, kerja di apapun itu ya pekerjaannya sebagai guru dan lain sebagainya. Apapun kerjanya. Sudah tahu dunia ini banding-banding pekerjaan satu dengan yang lain. Ya tahu ya. Banyak pekerjaan dalam dunia ini dan orang membedakan satu orang dengan yang lain tergantung dari pekerjaannya. Apapun levelnya. Oh, kamu level bawah, oh ini levelnya tengah, ini levelnya sudah tinggi, ini levelnya berapa dan lain sebagainya. Dan orang membanding-bandingkan seolah-olah pekerjaan yang satu lebih berharga daripada pekerjaan yang lain. That's how the world view about work. Itu bagaimana cara dunia melihat nilai sebuah pekerjaan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan menilai ini. Apapun kerjanya. Yang mengerti katakan amin. Apapun kerjanya. Karena Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan yang besar maupun pekerjaan yang kecil. Tuhan menyertai, saya tulis ini, Tuhan menyertai pekerjaan besar maupun pekerjaan yang kecil. Seringkali kita berpikir, wah kalau saya bicara, kalau saya bersih-bersih antar makanan, mungkin jawab telepon sebagai resepsionis dalam sebuah perusahaan, siapin makanan untuk suami bekerja, ya, atau kasih masukan pada waktu saya sedang meeting, saudara kasih masukan, itu hal-hal yang mungkin sederhana. Dan kita seringkali nggak melihat Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Karena kita anggap itu terlalu kecil, terlalu sederhana. Tapi firman Tuhan katakan apapun kerjanya. Baik itu yang besar maupun itu yang kita anggap kecil. Ya, Tuhan menyertai. Sudah ingat cerita Yusuf? Yang ingat lama katakannya. Kalau nggak saya cerita dari awal. Sudah Yusuf, ini tahulah semua ceritanya ya. Yusuf adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kalau dia menjadi penguasa Perdana Menteri di Mesir, everybody wants to be famous. Setiap orang ingin menjadi pemimpin yang sangat diberkati, menjadi berkat seperti Yusuf. Dan kita berpikir bahwa Yusuf disertai Tuhan ketika dia ada di istana raja. And that is not the whole truth. Itu bukan kebenaran seutuhnya, saudara. Betul Tuhan sertai Yusuf di istana, tapi Tuhan juga sertai Yusuf pada waktu dia jadi budak. Pada waktu dia membantu rumah tangganya Potifar. Pada waktu dia ngepel, pada waktu dia siapkan makanan, firman Tuhan katakan demikian. Ayat Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Di mana? Sehingga dia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya.
membantu rumah tangga Potifar, hal-hal yang sederhana. Orang mungkin gak punya cita-cita, ya, yang seperti itu mungkin, saudara. Banyak orang yang gak mempunyai cita-cita yang besar dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, pada waktu Yusuf di rumah tuannya, bereskan kerjaannya setiap hari, Tuhan sertai dia. Tuhan menyertai dia menjadi orang yang selalu saudara? Berhasil. Yes. Jadi di dalam Tuhan apapun pekerjaan kita berharga. Dan Tuhan mau menyertai pekerjaanmu. Karena yang terpenting bukanlah apa pekerjaan saudara. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. That's number one. Yang terpenting terutama adalah penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kecil sekalipun akan Tuhan perhitungkan. Dalam Matius 10 ayat 42 dikatakan demikian. Barang siapa memberi air sejuk secangkir. Ini air loh saudaraku. Secangkir lagi. Kepada seorang yang kecil ini, karena dia muridku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa saudara? Ia gak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan memperhitungkan pekerjaan yang kecil sekalipun. Ya. Pekerjaan mungkin hal-hal yang orang anggap sepele. Dan karena di dalam pekerjaan yang kecil, kalau Tuhan menyertainya, itu akan memberikan pertumbuhan di dalam pekerjaanmu. Karena firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 dalam bahasa Inggris, whoever can be trusted with very little can also be trusted with saudara? Much. Orang-orang yang bisa dipercaya dalam hal yang kecil bisa juga dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Dan bagi Tuhan, dan ini terjadi saudara, Yusuf dari seorang gembala kambing domba yang 23 ekor naik karirnya menjadi prajurit. Naik karirnya sebelum prajurit dia pembawa pemain musik gitu, ya, pembawa senjata dulu. Lalu dia jadi prajurit, lalu dia menjadi pemimpin berapa ratus orang, berapa suku, lalu dia menjadi pemimpin di seluruh Israel pada waktu itu. Ya, ada pertumbuhan. Yusuf dari rumah Potifar sampai ke istana, ada pertumbuhan di situ. Murid-murid Yesus dari penjala ikan sampai ke mana? Sampai kepada pemimpin gereja mula-mula pada waktu 2000 tahun yang lalu ada pertumbuhan. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan menyertai pekerjaanmu apapun pekerjaannya, maka imanmu akan bertumbuh. Tuhan bisa bekerja melalui setiap pekerjaan kita. Amin. Nih, saudara percaya gak? Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang besar. Yang aminnya cuma ya doang. Di belakang gimana? Pekerja, amin, amin gak? Ya, Tuhan mau saudara dan saya, setiap kita melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi untuk membawa kita kepada pekerjaan yang besar, kita harus bisa dipercaya dalam pekerjaan yang kecil. Saudara harus memandang bahwa apapun pekerjaannya yang penting adalah penyertaan Tuhannya. Itu yang penting. Di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku berkata, kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa saudara? Lebih besar. Tuhan mau kita kok lakukan pekerjaan yang lebih besar. Ya. Asal kita bisa dipercayakan hal-hal yang kecil. Makanya kita memandang segala pekerjaan dengan ucapan syukur. Apapun pekerjaan di mana Tuhan menempatkan kita. Karena di sanalah Tuhan mau kita berkembang. Amin. Nah saudara, bagaimana pekerjaan kita bisa berkembang? Ada satu prinsip dalam Alkitab. Ini prinsip yang luar biasa.
Siapa mau kalau dipercayakan sesuatu itu berkembang dalam hidup saudara? Ya, ada satu prinsip saudara. Dalam 1 Petrus 4 dikatakan demikian. Kita nggak sembarang kerja. Saudara perlu bekerja dengan prinsip ini. Layanilah seorang akan yang lain. Apa? Sesuai dengan karunia. Kalau saudara gabungkan Kolose 3 ayat 23, 1 Petrus 4 ayat 10 jadinya begini. Apapun kerjaannya nggak masalah. Yang penting sesuai karuniamu. 2 ayat ini digabungkan jadi seperti itu saudara. Apapun kerjaannya, that is fine. Asalkan sesuai dengan karunia. Orang yang kerja, kita ini kan beda-beda ya saudaraku. Setiap kita ada perbedaan. Ada yang suka kekuatannya masak, yang ada yang lain kekuatannya makan ya. Kan beda ya saudaraku. Ada yang orang kuatnya adalah nyanyi. Ada yang kuatnya adalah main musik. Disuruh nyanyi susah dia. Ada yang kuatnya di angka. Kalau sudah kasih formula matematika dia gampang. Wah cepat ngitung. Tapi ada yang kuatnya di bahasa. Ya. Setiap kita punya hal-hal kekuatan yang berbeda dari satu dengan yang lain. Dan saya tuliskan ini saudara. Saya berharap ini bisa membantu kita. Tuhan mau kita lakukan apa yang kita mampu lakukan. Bukan apa yang orang lain lakukan. Amin. Seringkali kita melihat apa ini mungkin di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Oh orang ini bisa lakuin ini. Orang ini bisa lakuin ini. Gua juga mau kayak dia. No. Jangan lakukan apa yang orang lain lakukan. Lakukan apa yang kau mampu lakukan. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan kalau kau bekerja layanilah sesuai dengan apa? Karunia. Ya. Kalau mungkin ilustrasinya sebuah toolbox seperti ini. Dan di dalam toolbox ini saudara berisikan banyak barang-barang. Ada yang palu, ya toh? Ya fungsinya adalah untuk memalu sesuatu. Ada yang mungkin obeng, ya fungsinya adalah untuk bisa mengskrus sesuatu sehingga dia nggak kemana-mana begitu. Ada yang mungkin tang dan lain sebagainya. Tapi ada mungkin hal-hal yang kayak kecil begini, seperti baut. Tapi semuanya punya fungsinya masing-masing. Dan bayangkan saudara, ketika obeng mau berusaha menjadi seperti palu. Melakukan apa yang dikerjakan oleh palu. Mungkin dia bisa, but it will be a great struggle. Karena dia bekerja nggak sesuai dengan karunia-Nya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau kita kerjakan segala sesuatu sesuai dengan karunia-Mu. Dan kau bisa dipercaya dalam hal yang kecil sehingga itu bertumbuh menjadi hal yang besar. Siapa yang ingin dipercayakan hal-hal besar? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu adalah kehendak Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Dan saya tulis ini, Tuhan memperhitungkan bukan dari apa yang Dia telah berikan. Tuhan memperhitungkan dari apa yang saudara kembangkan. Talenta 1, 2, 5, Tuhan lihatnya perkembangannya berapa. Bukan apa yang Dia telah berikan. Jadi pada akhirnya yang akan diperhitungkan adalah berapa kita bisa mengembangkan karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saudara. Nah saudara, saya kadang-kadang begini, ada orang cerita tentang, saya punya keterampilan ini, saya pastor, saya punya kemampuan ini. Tapi kayaknya gak berkembang dari dulu, sekarang dan selamanya begitu-gitu aja. Ini gimana ceritanya ya? Akhirnya ekonominya berat, akhirnya mungkin keluarga yang bermasalah karena ada cekcok dalam hal ekonomi, akhirnya keluarganya berantem terus, anaknya mungkin kecewa sama orang tuanya, macam-macam. Dan ini terjadi berulang kali. Padahal mungkin orang itu sudah bekerja sesuai dengan karunia. So what's happening? Kenapa karunia itu nggak bertumbuh? Kenapa karunia ini yang sudah dia kerjakan seolah-olah nggak bertumbuh, saudara? Kemarin saya baca Tuhan kasih satu ayat dalam hati saya buka
And I think this is pesan Tuhan bagi saudara. So are you ready? Ini pesannya saudara. Ini bagaimana kemampuanmu akan bertumbuh dengan cara ini. Proverbs 18 dikatakan demikian ayat 15. The heart of the prudent acquires knowledge. The ear of the wise seeks sama apa? Knowledge. Orang yang berpengertian itu dapetin pengetahuan. Orang yang bijak, mereka itu carinya pengetahuan. Saudara, kemampuan kita akan bergerak meningkat sesuai dengan kemampuan saudara akan bergerak meningkat sesuai dengan pengetahuan yang kau terima. The wise will seek knowledge. Amin. Kemarin saya melihat satu research dan saya melihat satu grafik ya, bagaimana kemampuan seseorang bisa meningkat seiring dengan pengetahuan yang dia dapatkan. Ya, keterampilannya akan meningkat kalau memang dia pengetahuannya akan bertambah. Permasalahannya adalah orang sering mengerjakan apa yang dia suka kerjakan, apa yang dia mampu lakukan tanpa acquire knowledge. Tanpa menambahkan pengetahuan terhadap kemampuan yang dia miliki. Padahal firman Tuhan katakan the wise will seek acquire apa? Knowledge, pengetahuan. Siapa yang merasa di sini perlu mentor, saudara? Kalau saudara bekerja, kita perlu mentor. Kalau kita bekerja, kita perlu pengalaman orang yang lebih baik daripada kita. Kita perlu pengetahuan orang sehingga jalan kita bukan jalan yang salah. The ear of the wise seek apa? Knowledge tadi. Kita perlu pengetahuan sehingga kita nggak kejeduk sana, kejeduk apa ya? Apa? Terbentur sana. Itu bahasa Jerman kali apa? Kebentur sana, kebentur sini. Kenapa? Karena kita dapatkan pengetahuan yang tepat, saudara. Tapi masalahnya orang jarang mengejar pengetahuan. Kenapa? Karena bayar. Gak gratis, saudaraku. Yuk kita buka. Amsal 22, 23 ayat 23. Apa? Beli, saudaraku. Pengetahuan kudu dibeli. Belilah kebenaran dan jangan jual. Terus apa? Dan belilah juga, saya sambungkan ya. Juga hikmat. Didikan itu perlu bayar. Pengertian itu perlu dibeli. Dan dibeli itu perlu dana, perlu waktu, perlu usaha. Seringkali orang mau menambahkan pengetahuan tapi gak mau membeli. Akhirnya kemampuannya gak bertambah. Dan firman Tuhan mau kita bertumbuh dalam pekerjaan kita, kita perlu beli. Kita perlu mau mengeluarkan dana, kita mau investasi untuk dapatkan mentor, investasi untuk dapatkan pengertian, investasi untuk dapatkan hikmat. Ya. Seringkali harus ke Jakarta, saya mau ketemu sama hamba-hamba Tuhan. Kesana ngapain? Ketemu aja. Untuk ngobrol. 2 jam sama dia dapatkan hikmat. Dan itu perlu kos. Itu perlu biaya. Dulu pada waktu dipercayakan di Komsel. Saya nih saudara, kalau jangankan suruh khotbah dulu, nih suruh doa aja. Kunang-kunang di sini saudara. Kalau muter-muter keringet dingin, apalagi testimoni. Canda minggu depan kesaksiannya. Waduh, keringetan saudara. Seringkali kita nggak tahu. Saya dulu nggak ngerti. Tuhan gimana saya harus khotbah? Gimana harus sharing? Apa yang harus saya lakukan? Give me apa tadi? Wisdom. Doanya sih keren saudara. Give me wisdom. Tuhan bilang beli. Beli. And here comes hundreds of CD.
Harus keluarkan uang sekian banyak untuk beli CD, belajar cara berkhotbah, belajar cara berbicara, belajar hal yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Katakan sebelahnya, bro, beli. Kalau beli itu harus keluar apa? Uang. Atau usaha atau waktu. Amin. Yang kedua, tadi saya pikir satu poin ini aja saya mau selesaikan aja tadi ya. Tapi ada dua yang lain. Yang kedua adalah bekerja dengan apa? Segenap hati. Sudah kalau kerja, kita harus kerja dengan apa? Segenap hati. Ya. Beda cara orang bekerja. Orang berpikir, orang dunia yang di luar Tuhan berpikir apa yang kerjaannya itu yang paling penting. No, dalam Tuhan yang terpenting adalah ini. Here comes. Yang terpenting di dalam Tuhan adalah bagaimana engkau mengerjakannya. Bukan apa kerjaannya yang kita yang seringkali orang Kristen ributkan. Kerjaannya cuma begini, gajinya kecil, posisinya nggak ini, usahanya kecil, baru startup, baru online lain sebagainya. Kecil-kecil. No. Bukan itu. Bagaimana kamu kerjainnya? Nah, firman Tuhan kasih kita sesuatu supaya kita kerjakan dengan segenap hati. Karena cara kerja seseorang dengan yang lain berbeda. Amsal 14 ayat 23 yang berbeda adalah cara kerjanya. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan apa? Kekurangan aja. Ada orang yang banyak berbicara. Ada orang yang banyak bekerja. Berjerih payah. Beda kerjanya. Ada orang yang kerjanya Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban, yuk sama-sama. 2, 3 apa? Membuat miskin. Tangan yang orang rajin menjadikan kaya. Ada orang yang kerjanya lamban. Deadline hari Senin, 2 minggu kemudian. Ya kan? Ada yang lamban, ada yang rajin. Deadline hari Kamis, Senin udah selesai. Saudara, perbedaannya adalah cara bekerjanya. Makanya firman Tuhan katakan bukan tentang apapun pekerjaanmu, apapun itu. Tapi bagaimana kita mengerjakannya. Sudah tahu arti kata segenap hati? Ini, heartily artinya gini. Bahasanya agak susah dipronounce ya. Egg. Ya, egg artinya out of atau from the soul. Keluar dari dalam. Jadi firman Tuhan ajarin kita kalau kita kerja harus keluar dari dalam dengan segenap hati. Bukan setengah apa? Hati. Jangan biarkan dirimu hadir tapi pikiranmu di sana. Katakan sebelahnya pasti bukan kamu. Kalau kita kerja dengan semangat, mau dengan segenap apa? Hati. Egg. Katakan sebelahnya, bro, sis, kalau kerja, ayo, lihat sebelahnya, saudara jangan lihat saya, lihat sebelah. Bro, sis, kalau kerja harus egg. Segenap hati, haleluya. Ya. Segenap hati, saudara bukan berarti kita akan jadi sempurna ya. Segenap hati bukan mengejar kesempurnaan, tetapi apakah kita sudah kerjakan dengan seluruh kemampuanmu? Seluruh usahamu. Amin. Itu cara Tuhan mau kita bekerja dalam keseharian. Pengkhotbah 9 ayat ke-10 dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Sekuat tenaga, berikan yang terbaik. Waktu saudara, kreativitas saudara, berikan yang terbaik sehingga itu menjadi menjadi satu persembahan yang keluar dari dari segenap hati tadi. Dan yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Bekerja seperti untuk apa? Tuhan. Sudah kalau kerja ini luar biasa sih. Kalau kita punya cara pandang ini, kalau kerja seperti itu Tuhan, pekerjaan kita akan berubah. Saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menilai.
Kalau kita percaya bahwa pekerjaan kita adalah seperti untuk Tuhan, maka kita akan lakukan segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan. Saudara nggak akan sembarang lakukan apa yang kau mau lakukan, karena kita akan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara nggak akan lakukan sesuatu yang sesuai yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena saudara melakukan seperti untuk Tuhan. Kalau orang bekerja sebagai kontraktor, dia nggak sembarang, ya, nakal mungkin di dalam bahan-bahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang menilainya. Yes. Dia tahu Tuhan yang menilai segala sesuatu. Dia nggak sembarang lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Dia nggak cuek. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang akan menilai pekerjaannya. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, apapun posisi saudara. Setiap kita. Firman Tuhan katakan demikian. Ini bedanya anak Tuhan dengan orang dunia, saudara. Roma 14 ayat 10. Pekerjaan saudara akan berdampak selamanya. Akan ada pertanggungjawaban dari secangkir air. Akan pertanggungjawaban dari pada waktu kita melakukan pekerjaan yang kecil sekalipun. Dikatakan demikian. Sebab kita semua, highlightnya aja ya. Yuk sama-sama 2, 3. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini bukan bicara tentang hukuman, tapi bicara tentang upah. Ya. Ayat 12 dikatakan, demikian setiap orang, bukan sebagian orang, setiap orang. Saya boleh minta keyboardis ke depan. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Imagine mungkin 100 years from now, 100 tahun dari sekarang. Kalau Yesus Tuhan kita belum datang. Berarti kita semua sudah di surga. Right? Dan kita semua mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita semua akan harus menghadap tahta pengadilan Kristus satu hari nanti. Supaya Tuhan bisa memberikan upah kepada kita sesuai dengan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Saya tulis pekerjaan ini. Dalam pekerjaan saudara, kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia, that is true. Tetapi menerima upah berdasarkan perbuatan. This is the truth. Saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia. Kita terima kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Yesus mati di kayu salib, kita terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Sudah jadi baru, ciptaan yang baru. Jadi anak-anak Allah. Tapi kemudian upah kita akan datang dari apa yang kau kerjakan. Semasa kita ada dalam dunia ini. Lewat pelayananmu di gereja bukan. Lewat pekerjaanmu di rumah. Seorang istri yang menjadi penolong yang baik bagi suaminya tidak akan sia-sia. Seorang suami yang bersusah, berjerih payah untuk mengasihi istrinya tidak akan kehilangan upahnya. Seorang anak yang menghormati orang tuanya, taat kepada orang tuanya tidak akan kehilangan upahnya. Setiap pelayanan apapun pekerjaan kita, setiap ide-ide, bayangkan ini, imagine this. Rambut di kepala kita terhitung semuanya. Setiap hal yang kita masukkan yang baik di dalam meeting-meeting tidak akan kehilangan upahnya. Setiap hal yang saudara, hal yang kecil sekalipun kau lakukan untuk orang lain, tidak akan kehilangan upahnya. Imagine that. Bayangkan itu, saudara. 1 Korintus dikatakan demikian.
3 ayat 13 dan sebentar kita akan selesai. Setelah ini apa? Orange juice. Ya hidup sehat lah ya. Buat KMC sana ya. Ada diskon katanya. Sekali kelak pekerjaan siapa? Masing-masing saudara. Setiap kita. Saya ngeri kalau baca ayat ini. Kenapa? Tuhan, karena ini akan berlaku kepada setiap kita. Saudara gak bisa nitipin imanmu padaku. Gak bisa. Aku gak bisa nitipkan imanku padamu. Gak bisa. Setiap kita masing-masing akan nampak pekerjaannya. Every single thing. Setiap hal. Ketika hari Tuhan, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana kerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah ini, lihat ayat 14. Yuk sama-sama. 2, 3. Tahan uji, ia mendapat upah. Ini kuncinya, saudara. Kita bekerja bukan sembarang bekerja, tapi kita bekerja apapun kerjanya sesuai dengan karunia. Tapi pekerjaan kita pun belum selesai di situ. Pekerjaan saudara harus tahan uji supaya engkau mendapatkan upah. Nah, gini. Siapa yang mau di sini? This is saya minta waktu sebentar. Saudara fokusin. Nanti kita ngobrol suatu saat mungkin 100 tahun kemudian di surga nanti tentang hal ini. Tapi listen. Setiap pekerjaan kita Tuhan maunya gak sia-sia. Siapa yang mau pekerjaanmu tahan uji. Karena hanya itu yang dapatkan upah. Oh pastor, berarti gak semua pekerjaan saya dapat upah? Yes. Yang tahan uji aja. Nah apa yang firman Tuhan, saya kemarin renungkan ini saudara. Apa yang firman Tuhan ajarkan dengan jelas, ini kerjaan yang kau lakukan. Ini yang tahan uji. Ini pekerjaan yang kau lakukan. Gak akan pernah sia-sia. Tetapi ini akan terus on and on and on. Sampai eternity, sampai kekekalan selama-lamanya. Ini saudara. Are you ready? 1 Samuel 16 ayat ke-7. Ini salah satu ya. Banyak hal yang lain. Saya drop beberapa aja ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat apa? Hati. Tahukah saudara, pekerjaanmu yang gak akan sia-sia gini. Pekerjaan yang keluar dari motivasi yang baik. Itu. Kalau engkau mengerjakan segala sesuatunya keluar dari motivasi yang baik, itu yang Tuhan lihat. Ada orang yang bekerja dengan luar biasa kerja keras siang malam, tapi untuk kepentingannya sendiri tidak tahan uji. Tidak ada upahnya. Di bumi maybe, di surga no. Di surga yang tahan uji adalah yang keluar dari hatimu. Kalau engkau melayani keluar dari apa yang kau hanya bisa saja, I'm afraid. Kalau itu gak keluar dari motivasi hatimu, saya gak tahu saudaraku. Karena Tuhan lihat apa? Hati saudara. Bukan lagi apa yang kita kerjakan. Kalau sudah punya gerobak bikin bakso, oh itu karuniamu. Praise the Lord. Tapi apakah keluar dari hati yang baik? Itu tahan uji. Yang tahan uji juga yang mirip dengan ini adalah ini saudara. Lihat ini. Lukas 6 ayat 35. Dan ini selesai sudah. Tetapi kamu. Aduh ini agak. Ini ya. Tapi gak apa-apa lah. Selesaiin ya. Tetapi kamu. Waduh. Dibaca gak nih?
Apa? Coba ganti namanya, saudara. Musuhmu dengan nama itu. Nama orang yang melukai, saudara. Tetapi apa? Kasihlah. Nah itu. Dan berbuatlah baik kepada. Nah itu namanya. Pinjamkan dengan. Terus ingat ya. Belum overdue aja udah ditagih. Tinggalkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka nggak ada yang kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kalau ulangan paling senang adalah kalau sudah dapat, come on help me, apa? Kalau sudah ulangan paling senang kalau dapat apa? Ya, tapi kalau senang dapat jawabannya. Gitu. Kalau saudara tahu apa yang akan diuji, saudara akan mempersiapkan dengan baik. Guru akan bilang sama dia, nah dari 10 soal ini, ibu akan tanya nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Itu yang akan dites. Hei, saudara pasti punya nilainya berapa? 100. Karena kau tahu apa yang diuji. Nah, Tuhan kasih kita jawaban. Supaya nilaimu jangan 0. Supaya nilaimu 100. Supaya upahmu besar. Saudara harus lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Yuk kita bangkit berdiri aja. Saudara, kita lakukan semuanya di dalam apa? Dalam kasih. Bukan semata-mata untuk kepentingan kita saja, tapi kita lakukan semuanya dalam kasih Tuhan. Itu yang akan mendatangkan upah yang besar. Dan saya berdoa, saudara. Bayangkan ini. Bayangkan ini. I imagine this. Ini yang saya bayangkan, saudara. Di tempat saudara kerja, dimanapun kau Tuhan tempatkan. Let's go beyond. Yuk kita lebih daripada standarnya dunia. Bukan hanya bekerja untuk kebutuhan, cita-cita, keluarga. That's important. Tapi bekerjalah supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup. Supaya gini, supaya upahmu gak hilang. Dan kalau saudara punya pemikiran yang demikian, besok ketika engkau buka toko, ketika saudara pergi ke tempat kerja, beda saudaraku. Karena kau tahu secangkir air Tuhan perhitungkan, tidak ada yang sia-sia. Dan saya berdoa ini terjadi dalam hidup saudara. What will change? Apa yang akan berubah? Kalau besok Senin ketika kau kerja, your boss, true boss, Kristus adalah Tuhan dan kau adalah hambanya. Apa yang akan berubah? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu lagu dulu yuk. Tentangmu, tentangmu, biarlah semuanya ini hanya tentangmu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan sembahku hanya tentangmu, untukmu, untukmu. Biarlah semuanya ini hanya untukmu, Tuhanku. Tuhan Yesus. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentangmu. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Tentangmu, tentangmu.
tentang-Mu. Biarlah semuanya ini pekerjaan kami, bagaimana kami tentang-Mu. Setiap hari dimanapun Kau menempatkan Yesusku, kami bekerja seperti untuk puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Untuk-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Pekerjaan kami adalah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu, tentang-Mu. Biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Pertama-tama kami mau mengucapkan syukur ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami karunia. Kau memberikan kami talenta. Kau mau kami hidup di dalamnya. Bapa, langkah baik yang Engkau ya Tuhan. Ajar kami memandang pekerjaan bukan dari apa yang kami kerjakan, tapi bagaimana kami mengerjakannya. Tuhan Yesus, kalau kami telah bersungut-sungut atas pekerjaan kami, mengeluh atas pekerjaan kami, ampuni kami. Saat ini kami memandang apapun pekerjaannya, kami akan lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih untuk upah ya Tuhan, yang Kau sediakan bagi setiap orang percaya. Bapak, terima kasih. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Dan apapun yang kami lakukan bukan semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan kami, cita-cita dan lain sebagainya. Tapi ajar kami untuk memandang upah yang Kau sediakan. Dan biarlah setiap pekerjaan anak-anak-Mu enggak sia-sia, tapi tahan uji. Enggak terbakar oleh api. Tapi justru akan berdampak kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan, kami pulang dengan sukacita, karena kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati para pelayan Tuhan, mereka telah memberikan yang terbaik, berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih untuk persekutuan orang benar, terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan, apapun yang kami lakukan dalam Tuhan, akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami pulang dengan sukacita, angkat kedua tangan saudara. Apapun di dalam Tuhan kau harus terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Dia akan senantiasa menyertaimu, menjadikan perbuatanmu berhasil dan beruntung. Engkau akan disebut orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah setiap perkataan dan setiap perbuatanmu akan tahan uji, akan bertahan selamanya. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Pulanglah, bawalah berkat ini. Tersebarlah di marketplace. Roh Kudus akan bekerja melalui saudara, menyatakan kehendaknya, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah terima berkat ini, ucapkan syukur, katakan amin. God bless you, happy Sunday. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Haryanto Kadani. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless.